Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Swastini, NIM 251071766, mahasiswa PPG Guru Tertentu, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar, LPTK Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Saya melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 7 Sukawati dengan mata pelajaran matematika, materi membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah sampai 1000. Demikian perkenalan diri dari saya, selamat menyaksikan. Semuanya happy ya, semangat untuk hari ini kita akan belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan berdiri kembali. Ibu aja yang pimpin ya. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Aku absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ya kemana? Aditnya sakit. Oh, kemarin hujan-hujanan. Kalau Nadit? Kalau gitu omenya kemana? Untuk Bang Adit semoga kita doakan semoga cepat sembuh ya. Tidak boleh main layang-layangan ya. Apalagi sekarang cuacanya tidak mendukung. Lanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, silakan tangannya tegak ya. Nanti suaranya keras. Ya.
mencapai cita-cita yang diinginkan ya. Jangan malas-malas di kelas, nggak boleh ribut ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus membuat kesepakatan ya. Dalam proses pembelajaran ini, apa kesepakatan kamu? Yang pertama apa? Aktif dalam menjawab ya. Aktif dalam menjawab. Apa lagi? Apa lagi ya? Tidak boleh ribut saat ibu menjelaskan ya. Tidak boleh apa lagi? Keluar masuk kelas ya, harus disiplin. Apa yang kalau ibu melontarkan pertanyaan harus ada yang menjawab ya, aktif di kelas. Ya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Coba perhatikan semua ya. Sekarang ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, kita mau belajar matematika. Tujuan pembelajarannya apa ya? Yang pertama, anak-anak atau peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan acak sampai 1000. Ya, kemarin kita sudah belajar apa saja ya? Kemarin lambang bilangan cacak sama nilai tempat bilangan cacak. Apa saja nilai tempatnya? Yang pertama apa? Ratusan. Yang kedua? Yang ketiga? Satuan. Ya, bagus, masih ingat ya. Nah, nilai tempat ini yang kita akan manfaatkan ke materi kita ya, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan cacak sampai 1000. Nah, sekarang ibu mau bertanya, siapa yang jarak rumahnya paling jauh dari sekolah? Mak Ayu, jauh berapa meter kamu ke sini? Nggak tahu ya. Berapa menit? 15 menit? Ada 15 menit? Ya, 10 menit? Ada yang 10 menit ke sini? Ya, ada yang 5 menit? Nah, Kayla sama Adisti ya. Ada yang 2 menit ke sini? Dana. Okta? Berapa menit? 2 menit ya. Ya, itu dah kita masuk ke materi akan membandingkan jarak dari rumahmu ke sekolah, mana yang paling jauh, mana yang paling dekat. Coba perhatikan dulu, siap belajar? Ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan video pembelajaran tentang materi membandingkan dan mengurutkan bilangan cacak. Silakan disimak baik-baik ya, nanti biar bisa mengerjakan LKPD dan evaluasinya ya. Silakan fokus ke slide-nya ya, jangan fokus keluar. Coba diperhatikan, disimak nanti materinya tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan cacak. Jangan lain-lain ya. Kita play. Ya, ini ya nilai tempat bilangan yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ini materi. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1 dengan materi membandingkan dan mengurutkan bilangan cacak sampai 1000 untuk kelas 3 SD. Kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai bilangan cacak. Yang pertama, membandingkan bilangan cacak sampai 1000. Huruf A memiliki ketinggian
ketinggian 567 meter, sedangkan Gunung B memiliki ketinggian 489 meter. Manakah gunung yang lebih tinggi? Nah, ada gunung A sama gunung B. Bandingkan dengan tabel nilai tempatnya. Kita bandingkan dulu ratusannya. Ya, ini ratusannya kita bandingkan dulu ya. Ratusannya 4, puluhannya 8, dan satuannya 9. Dibandingkan ratusannya. Nah, mana yang lebih tinggi? Gunung yang lebih tinggi artinya yang ternilai lebih besar. Nilainya Untuk lebih membandingkan besar kedua ya. bilangan, maka kita dapat bandingkan nilai tempat pada kedua bilangan tersebut. Kita mulai dari nilai tempat ratusannya terlebih dahulu. Kita bandingkan dulu ya. 5 sama 4, mana yang lebih besar? 5. 5 lebih besar dari 4. Jadi, gunung yang lebih tinggi adalah Gunung A. Sekarang kasus yang kedua. akan membandingkan ketinggian 20. Gedung kantor setinggi 125 meter dan gedung kepolisian Ya, setinggi kita bandingkan gedung dan kantor sama gedung polisi. pertanyaannya, manakah yang lebih Manakah rendah? yang lebih rendah? Untuk membandingkan kedua bilangan, maka kita tentukan nilai tempatnya terlebih dahulu. Nah, buat dulu nilai tempatnya. Ingat kalau membandingkan Nilai tempat ya. pada gedung kantor Gedung kantor ini ya. 1 menempati ratusan, Ratusannya 2 di puluhan dan 5 di satuan. Ya. sedangkan nilai tempat pada gedung kepolisian Nah, yaitu 1 di ratusan, 1 di puluhan, dan 6 di satuan. Kita bandingkan apanya dulu? perlu kalian ketahui Ratusan. artinya bernilai lebih kecil. Ya, kita cari nilai yang lebih kecil ya, karena ditanya yang lebih rendah. Ya. Ya, ratusannya sama. Kalau sama gimana? Ya, kita bandingkan puluhannya sekarang. Maka kita lanjutkan membandingkan nilai tempat puluhan. Puluhannya sekarang ya. Di mana bisa Hasilnya gimana? 1 1 lebih kecil dari 2. Jadi, gedung yang lebih rendah adalah gedung polisi. Ya, gedung polisi lebih rendah ya. Selanjutnya, membandingkan bilangan kaca menggunakan tanda perbandingan. Ya, dengan tanda perbandingan. Ada berapa ada tanda? Ada 3 tanda perbandingan, 3. yaitu tanda lebih dari atau lebih besar, Jadi tanda kurang dari atau lebih ingat tandanya ya, lebih dari, ada kemarin ya, kurang dari, dan sama Kita gunakan dengan. tanda untuk membandingkan bilangan kaca. Kita bandingkan bilangan 456 dan bilangan 578. Kita bandingkan terlebih dahulu nilai tempat ratusan 4 dan 5. Nah, kita bandingkan 456 dan 578 ya. Lihat nilai ratusannya dulu. Yaitu tanda kurang dari atau lebih kecil dari. Ya, 4 itu lebih kecil dari 5. Jadi tandanya kurang dari. Dan tandanya kemana dia ya? 8. Selanjutnya bilangan 999 9 dan kita bandingkan dengan
minimarket yaitu 759 meter. Jarak dari rumah pertama yaitu 572 meter. Dan jarak dari rumah ke sekolah yaitu 671 meter. Bagaimanakah cara mengurutkan jarak tiap tempat? Maka Kita akan menurunkan 3 bilangan ya. Minimarket. jarak ke minimarket yaitu sebagai berikut. Ya, itu dia. Ini tabel nilai tempatnya ya. Kita buat tabel nilai tempat dulu semua ya. Nilai tempat jarak ke sekolah sebagai berikut. Taman dan sekolah ya. Lalu urutkan jarak tempat Nah, dari kita urutkan. paling dekat artinya yang nilainya paling kecil. Kita bandingkan nilai tempat ratusan dan berbilang Ya, ratusannya kita lihat dulu. 5 dan 6. Mana yang paling kecil? 5. Nah, yang paling Jarak tempat besar? 7. Ya. taman Nah, ini yang paling kecil. Jarak tamannya. kemudian Ini nilai tempat yang lebih kecil berikutnya sekolah yang nomor 2 ya. sehingga jarak tempat yang kedua yaitu Taman. Sekolah ya. 1 dan yang ketiga yang paling besar Adalah taman. sehingga urutannya ketiga yaitu minimarket Ya. 9 sehingga urutan jarak tempat dari yang paling dekat yaitu Yang paling dekat itu dari taman, sekolah, dan minimarket. lalu bagaimana urutan jarak tempat dari yang paling jauh Yang paling jauh, itu yang paling besar nilainya ya. sebagai berikut. Yang pertama yang paling jauh yaitu ke minimarket Ya, minimarket dulu. Mana 7 dia. Ratusan paling besar ya. Ya, sekolah dan taman. Ya. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Tadi kan udah nonton video pembelajaran tentang apa tadi materinya? Ya, membandingkan dan mengurutkan bilangan caca sampai 1000. Sekarang kita akan membentuk kelompok ya, kelompoknya 2 sampai 3 orang ya. Kita bentuknya 3 orang aja ya. Jadi 4 kelompok. Ya, ibu yang menentukan kelompoknya ya. Yolpan, Kaila sama Dewade, kelompok 1 ya. Duduknya di sini ya. Dan Okta, Cahya dan Yoga kelompok 2 duduknya di sana ya. Kelompok 3 Faren, Indana sama Dana ya, kelompok 3. Sisanya kelompok 4 duduk di sana. Ya, kan kelompok. Sudah ya? Sudah siap mengerjakan LKPD? Sudah. Coba semangat dulu ya. Sudah siap? Siap mencari kelompok? Siap. Ya, silakan mencari kelompoknya masing-masing yang sudah ibu bagikan ya. Silakan berani siapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok
Kalau kerja kelompok itu kerjanya bersama-sama. Tidak boleh ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Ya, nggak boleh itu. Kita harus bekerja sama, berkolaborasinya. Ya, ini LKPD-nya. LKPD-nya satu untuk semua. Nanti tulisnya di buku latihan semua. Satu dapat soalnya. Ya, coba perhatikan dulu. Coba perhatikan dulu ya. Coba lihat LKPD yang ibu kasih tadi. Akan berikutnya. Kita baca soalnya dulu. Biar nggak salah. Kemarin, ya coba perhatikan dulu. Yang soalnya soal cerita ya. Ya, coba dibaca. Ya, bersama-sama kita baca dulu soalnya ya. Ke sekolah adalah 425 meter. Jarak Nurisa ke sekolah adalah 315 meter. Ya, jarak rumah Abi ke sekolah adalah 224 meter. Menurut kalian, siapakah yang jaraknya paling jauh dari sekolah? Kalau ditanya paling jauh itu di mana ya? Indana. Kalau ditanya yang paling jauh itu kita carinya ya paling nilainya paling besar ya, paling besar nanti ya. Coba perhatikan, jangan ngobrol dulu ya. Yang kedua pertanyaannya, urutkan nama siswa yang jarak rumahnya paling dekat dari sekolah. Kalau paling dekat itu nilainya paling kecil ya. Ya. Sekarang silakan mengerjakan ya. Mulai mengerjakan ya. Nanti kerjanya bersama-sama ya. Masing-masing anak mengerjakan di buku latihannya. Silakan mulai mengerjakan. Iya, ini soalnya langsung dijawab dulu ya. Siapakah yang jarak rumahnya paling jauh? Kita buat apa dulu ya? Tabel nilai tempatnya ya. Kayak tadi di materi itu ya. Tabel nilai tempatnya ya. Ketiganya. Tabelnya ketiga dibuat ketiganya ya. Ya, jawaban pertama dulu. Ya, tabel. Satu aja buat tabelnya ya. Nanti jawaban ini taruh di bawah tabelnya ya. Coba dibuat tabelnya dulu. Tabelnya buat dulu. Ya. Tabel nilai tempat. Boleh taruh di bawahnya ya. Coba langsung buat tabelnya dulu. Nah, kita buat tabelnya dulu. Dan ada buat tabelnya. Ya, tabelnya 3. Dalam satu tabel itu ada 3 bilangan. Kita tentukan ratusannya, puluhan dan satuannya. Ya. Ada ya? Ayo buat sesra.
dua di sini ya. Ya. Langsung dibaca. Enggak, lagi satu mana ini? Yang ini jarak rumah Abi-nya. Boleh di bawahnya aja satu. Kan jadi satu dia tabelnya ya. Iya. Iya. Langsung buat tabelnya. Enggak, ini isiin dulu ini. Nilai tempatnya isi dulu. Yang 425 ya. Sekarang rumah Siska dibuat tabelnya. Ya. Ya, 3. Boleh sekalian nanti di sini 3 boleh. Ya. Terserah, udah terserah. Ya. Iya, tabel. Tabelnya buat dulu baru jawabannya ya. Ini tabelnya rumah Bayu, buat tabelnya rumah Rizka sama rumah Abi ya. Ya. Ini kan rumah siapa ini? Bayu udah. Sekarang rumah Rizka buat di sini di bawahnya. Ya. Rumah Rizka. Buat tabel dulu saya. Ya. Ya, tabel dulu buat ya, tabel dulu buat. Silakan buat tabelnya dulu. Tapi soalnya untuk menjawab pertanyaannya isi soalnya di bawah ya. Ini aja sih. Jarak rumah siswa yang paling jauh dari sekolah adalah, itu aja tulisnya di bawahnya ya. Ya. Jarak rumah siswa yang paling jauh dari sekolah adalah, itu aja. Ya, adalah jawab dulu. Siapa nama siswa yang jarak rumahnya paling jauh dari sekolah? Itu jawab namanya. Ya, nama yang di soal. Ya. Udah. Jarak rumah siswa yang paling jauh adalah ya. Sekarang rumah Rizka dulu buat tabelnya. Udah. Di sini di jarak rumah siswa yang paling dekat dari sekolah adalah yang dari sini nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Dah.
Buat tabelnya dulu ya, biar bisa kita membandingkan bilangan. Setelah membandingkan, kita mengurutkan bilangan. Nah, ini udah nilai tempatnya. 5. Rizka. Jarak rumah siswa yang paling dekat dari sekolah adalah itu aja cara menjawabnya. Jarak rumah siswa yang paling dekat dari sekolah jarak itu kan. Dari sini jarak
Semua ya, ada yang membuat tabel bilangan itu? Ya. Mas, ada yang masih bingung nggak? Ada? Jujur aja. Ada? Kalau ada yang masih bingung silakan simak video yang kembali ya, didiskusikan bersama kelompoknya ya. Nah, ini membandingkan, ingat kembali video yang tadi. Kalau masih bingung gimana caranya, ya apa langkah pertama? Nah, simak kembali videonya kalau masih bingung. Kita tentukan nilai tepat. Nah, itu dia ya. Nilai tepat menentukan Nah, buat tabel dulu. 5. Sudah buat tabel? Nah, lalu kita bandingkan ratusannya ya. Ratusannya, puluhannya, sama satuannya. Nanti baru bisa menjawab pertanyaannya. Gurunya lebih tinggi. Untuk membandingkan keduanya, maka kita dapat bandingkan nilai tepat pada kedua bilangan tersebut. Bagi yang lebih tepat, ratusannya terlebih dahulu. Nilai tepat ratusan mana lima yang besar dari empat. Nah, tunggu teman-teman ya. Berikutnya, kita akan membandingkan ketinggian kelompok. Kedua kantor tinggi 125 dan kedua kepolisian tinggi 100. Tidak. Kita jawab. Untuk membandingkan kedua Ya, bilangan, ini soal yang kedua dijawab juga ya. Ya, enggak. Ini kita ya, diurutkan. Ya. Rumah yang paling dekat dari sekolah berarti bilangannya paling dekat berarti paling kecil ya. Paling kecil. Mana yang paling kecil? Mana ratusannya dulu sayang? Ini. Setelah itu ini. Setelah itu ini. Ya. Sekarang jawab. Ya. kita bandingkan Kelompok satu gimana? Dah. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Ah, pindah ya. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Ya, Kang Ayu. Kelompok empat ya Kak. Kasih tepuk tangan dulu kelompok empatnya. Coba kelompok maju silakan. Ya. Mau nulis berarti ya? Nulis ya. Ya. Ya, silakan. Apa dulu dibuat? Jawabannya gimana kamu? Untuk menjawab pertanyaan siapakah yang jarak rumahnya paling jauh dari sekolah? Ya, buat apa dulu? Tabelnya. Ya, rumah
Jelaskan ke temannya. Kang Ayu, siapa Faren mau? Faren ya? Kang Ayu ya? Ya, silakan Kang Ayu mempresentasikan apa jawaban kelompoknya. Nah, kamu di sini sayang. Ya. Wah, ini dulu. Halo teman-teman, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bisa Pak? Silakan. Halo teman-teman, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban kami. Ya, silakan dijelaskan jawabannya. Silakan dijelaskan. Yang tabel pertama ini apa maksudnya? Ini, ya apa maksudnya ini? Dijelaskan ke temannya saya. Yang pertama ini tabel jarak rumah Bayu. Ratusannya, puluhan dan ya silakan Kang Ayu jelaskan yang ini. Tabel kedua. Jarak rumah Rizka, ratusannya ada 2, Ya, ditepati oleh 5 ya. Sekarang tabel yang ketiga. Ada ke depan ya, ada ke depan. ratusannya mereka 3, dan Ya, sekarang soal yang pertama apa jawabannya? Soal yang pertama apa? Dibaca dulu. Menurut kalian, jarak rumahnya paling jauh
Ya. Ada yang benar semua? Semua? Cahaya benar? Benar semua? Ya, salah satu. Yang benar semua? Ya, kita tepuk wow dulu ya. Tepuk wow. Dikasih kue, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Gempol ya, gempol. Dengan seratus. Yang belum sempurna silakan nanti tingkatkan lagi ya. Jangan lain-lain kalau ibu menjelaskan ya. Ya, jadi dikit aja buat ini. Ya, ya. Nah, sekarang kita siapkan ya kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang kita pelajari? Ya, matematika. Materinya apa? Membandingkan dan mengurutkan bilangan kaca. Ya. Ketika kamu dikasih soal untuk membandingkan, memberi tanda perbandingan, apa yang kamu pikirkan untuk menyelesaikan soal itu? Yang pertama, buat apa dulu? Buat setelah buat soal apa? Buat ya. Di dalam jawaban itu ada apa aja? Pertama, tabel nilai tempat. Kita tulis yang mana ratusan, yang mana puluhan, yang mana satuan. Ya. Setelah ratusan sama puluhan satuan itu kita ketahui, kita bandingkan ya ratusannya. Kalau sama gimana? Kita bandingkan puluhannya. Kalau sama puluhannya kita bandingkan apanya? Satuannya. Ya. Kalau sudah dibandingkan baru bisa dikasih tanda perbandingan. Ya. Ya, sekarang kalau mau urutkan soalnya gimana? Yang pertama, buat tabel juga ya. Kita buat tabel. Mana ratusan, mana puluhan, mana satuan. Coba perhatikan ibu dulu ya. Taruh dulu penggarisnya ya. Nah, mana? Setelah itu kita urutkan. Kalau ditanya yang paling jauh misalnya, berarti bilangan ya. Kalau ditanya yang jarak yang paling jauh, bilangan ya ya besar. Ditaruh di depan. Kalau yang paling dekat, kecil. Yang paling kecil. Kalau yang paling rendah, kecil juga ya. Kalau yang paling tinggi, besar. Itu kuncinya. Tinggi, rendah, jauh, dekat. Itu kuncinya. Ya, itu harus dimengerti. Ya, ini kegiatan. Gimana perasaannya? Capek nggak? Capek ya. Capek. Ini happy ya, bahagia. Kamu sedih belajar sama ibu? Nah, happy ya, bahagia ya, senang ya. Senang. Ibu harap kamu senang ya belajarnya, biar ilmunya bisa kamu serap, kamu gunakan nanti ya. Dimengerti. Harus belajar dengan senang, nggak boleh sedih apalagi takut. Ada yang pusing? Pusing. Emang kenapa pusing? Susah. Tapi kan udah bisa jawab? Sudah. Banyak mikir ya. Berarti otaknya itu bekerja kalau pusing ya. Otaknya bekerja. Bagaimana cara menyelesaikan soal itu? Makanya pusing. Ya. Kalau kamu nggak pusing, nggak ada berpikir berarti ya. Berarti kamu nyontek.
Sama tanda perbandingannya, bandingkan dua tabel, bandingkan sama